Halo, selamat pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu pagi ini? Atau mungkin pusat punya kebijakan baru yang bisa saya kerjakan sesuai instruksi? Ya, jadi begini nih Pak. Sebelum saya itu ngomong langsung tentang kebijakan barunya, saya itu harap Bapak itu bisa nerima kabar ini dengan kepala dingin ya. Pemerintah baru saja mengumumkan kenaikan pajak untuk semua perusahaan. Naik pajak Pak, berapa persen? Untuk naiknya pajak kali ini itu angkanya besar sekali Pak. Kalau kita itu tidak bisa cepat ambil tindakan, wah, saya itu bisa pastikan kalau 99% keuangan perusahaan pasti akan jebol. Dan saya selaku pimpinan pusat dari induk perusahaan ini sudah membuat sebuah keputusan. Keputusan apa itu Pak, kalau saya boleh tahu? Keputusan itu Pak, setiap gaji dan tunjangan karyawan tahun ini harus dipotong sebesar 10%. Pemotongan itu dilakukan untuk mengganti biaya pajak yang keluar dan untuk mengantisipasi kebocoran keuangan di masa yang akan mendatang. Astagfirullahaladzim, 10% Pak. Berarti kalau kayak gitu, semua rencana anggaran dan pembelanjaan perusahaan juga harus dirombak juga dong Pak. Betul, dan itu belum termasuk target profit tetap yang kita harus capai. Andai kata kedepannya nanti perusahaan gagal mencapai profit, kita masih punya cadangan keuangan dari pemotongan ini. Oleh karena itu, saya itu menekan kepada Pak Edi untuk segera menjalankan kebijakan ini ya. Sebaik mungkin, pokoknya potong semua gaji dan juga tunjangan staf karyawan. Kemudian pecat saja semua karyawan yang memberontak dan protes karena gajinya kita potong, paham? Baik Pak, siap dimengerti. Ingat ya Pak Edi, semua staf dan karyawan wajib kena pemotongan. Tidak ada pengecualian. Kalau sampai nanti saya dengar ada yang tidak kena potong atau kamu itu pilih kasih, siap-siap aja kamu yang akan saya pecat dari perusahaan ini. Baik Pak, saya akan lakukan semua kebijakan dengan baik dan tanpa ada pandang bulu, sesuai dengan arahan. Kalau ada yang melawan akan saya pecat saat itu juga. Bagus, kalau kamu itu memang sudah paham, segera terapkan kebijakan ini. Umumkan saat ini juga. Dan jangan pernah ditunda. Saya akan tunggu laporan dan audit dari para bos. Bilangnya semua karyawan lagi tanpa pandang bulu. Kalau begitu gaji dan tunjanganku juga ikut kena potong dong. Hah, sial, mana istri minta kiriman 200 juta lagi bulan ini. Kalau nggak nyampe bisa-bisa aku diusir nanti sama dia. Duh, gimana dong ini ya? Dari mana aku tuh bisa dapat duit sebanyak itu? Kalau gaji dan tunjanganku aja kena ikut potong untuk perusahaan. Potong gaji dan juga pecat semua karyawan yang melawan. Oh iya bener juga tuh. Supaya aku itu nggak dimarahin nanti sama dia, mendingan aku itu naikin aja persentase pemotongan pajaknya. Dari yang awalnya 10% jadi 15%. Dengan begitu kan aku itu nggak bakal dimarahin sama bini nih. Oke, aku lakukan deh. Cuma ini satu-satunya cara yang aku itu punya sekarang. Pengumuman, semua karyawan diminta kumpul di ruangan meeting sekarang. Ada pengumuman penting dari perusahaan yang harus saya sampaikan. Saya ulangi sekali lagi ya, semua karyawan diminta kumpul di ruangan meeting sekarang. Ada pengumuman penting dari perusahaan yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Dengarkan pengumuman ini baik-baik semuanya ya, karena saya itu tidak akan bertele-tele dan langsung ke intinya saja. Mulai bulan ini perusahaan akan memotong gaji dan tunjangan kalian sebesar 15%. Barang siapa yang melawan, saya akan pecat dia sekarang juga. Apa Kak? Dipotong gaji dan tunjangannya? Astagfirullahaladzim, gaji udah pas-pasan nggak kena potong juga. Kalau kayak gini gimana dong Pak saya membayar kosan dan cicilan lainnya? Saya itu nggak mau tahu, itu urusan kalian pribadi. Ini adalah keputusan dari pusat. Tidak ada negosiasi, tidak ada pengecualian. Perusahaan tidak bertanggung jawab pada masalah pribadi karyawan. Paham? Dan kalau ada yang masih melawan, maju sini biar saya pecat dia sekalian. Ya Allah, harus gimana ini? Mana tunjangan kosan harus dibayar bentar lagi. Belum lagi listrik dan kebutuhan lainnya. Gaji sisa segitu, mana cukup buat menuhin kebutuhan. Tapi kalau aku ngelawan, aku bakalan dipecat. Ah, sial, dasar korporat sialan. Memang orang-orang bajingan. Apa itu? Rani, kurang ajar kamu ya Rani. Berani-beraninya kamu nendang vas bunga itu hingga pecah. Kamu kalau nggak terima, sini menghadap saya. Bukan malah ngerusakin barang kantor.
Maaf Pak, saya nggak sengaja. Saya cuma kelewat kesel aja tadi Pak. Hidup udah susah, harga barang-barang naik, kos juga ikut naik. Kalau gaji dipotong lagi, kami mau hidup dari mana Pak? Nggak sengaja, matamu itu picek. Kamu pikir saya ini orang bodoh apa? Asal kamu tahu ya Rani, kebijakan itu tuh dari perusahaan pusat, bukan dari saya. Kalau kamu itu nggak terima, keluar aja kamu dari sini. Nggak usah kerja di sini lagi. Maaf Pak, saya benar-benar minta maaf. Saya cuma kebablasan aja tadi Pak. Tapi tolong ya Pak, tolong jangan pecat saya dari perusahaan ini. Saya masih butuh pekerjaan ini Pak, dan masih ada orang tua yang seharusnya saya hidupi di kampung. Itu urusan pribadi kalian. Perusahaan bukan badan amal, bukan badan buat kalian itu ngeluh dan juga curhat. Kalau kamu itu memang nggak suka dengan keputusan ini, kamu itu bisa keluar sekarang juga. Sudah, pergi sana. Baik Pak, kami ngerti. Gaji dipotong, sewa kos naik, bahan pokok naik, listrik apalagi, sampai nunggak malah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mau sampai kapan aku kayak gini terus? Beberapa jam kemudian Rani pulang dengan tatapan lesu dan juga jalan yang sempoyongan. Tapi semua itu berubah ketika ia melihat bapak kos yang sudah menunggunya di depan pintu kos. Astagfirullahaladzim, ini bener-bener ya hidup gak ada bosen-bosennya ngasih gue cobaan. Ya ampun, orang gue lagi capek-capeknya, kenapa dia malah ada di depan sana sih? Bapak, selamat sore Pak. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu Pak? Ada apa? Ada apa? Jangan pura-pura dong kamu ya. Apalagi goblok. Udah pikiran kamu itu kebanyakan makan kecubung. Uang kos mana uang kos? Sekalian sama uang listrik dan juga tagihan yang air. Udah 3 bulan ini nggak kamu bayar. Iya Pak, kemarin itu saya lagi ada kebutuhan mendesak Pak. Jadi belum sempet deh buat ngelunasin uang kosan dan tagihan listriknya. Tapi kalau bulan depan... Nggak ada alasan lagi, semua orang juga punya kebutuhan ya Rani. Tapi kewajiban tetap harus dibayar. Yang lainnya juga nggak ada kok yang sampai nunggak berbulan-bulan kayak kamu ini. Saya ngerti Pak, tapi kalau bisa kasih saya waktu deh sampai minggu depan. Saya janji. Nggak bisa, kamu nggak bayar sekarang, malam ini juga kamu itu keluar dari kosan saya. Saya tahu hari ini kamu itu baru gajian kan. Jangan pura-pura nggak ada uang dan cepat bayar kos-kosan sekarang. Tapi Pak, gaji saya udah kepotong banyak loh. Kalau sekarang saya bayar full, saya nggak tahu besok mau makan apa. Itu urusan kamu, urusan saya itu cuma satu. Kos ini harus dibayar dan tagihan listrik harus lunas. Saya tuh nggak mau kos-kosan saya itu diputus karena kamu itu nunggak PLN. Ya udah deh Pak, iya. Kalau gitu saya lunasin nih sekarang juga. Nah gitu dong, kalau gini kan enak. Saya tuh jadi nggak teriak-teriak dan bentak-bentak kamu dengan kasar. Hehe, makasih ya Rani. Lain kali jangan sampai nunggak. Saya itu nggak mau ngejar-ngejar kayak begini lagi. Sejak saat itu Rani terus-menerus mengonsumsi mie instan setiap hari tanpa kenal waktu dan juga tanpa kenal kondisi. Hari-harinya selalu ditemani oleh mie instan. Gaji tinggal segini. Gimana caranya aku bisa bertahan? Ya Allah, cuma tinggal segini lagi. Padahal baru aja tadi gajian. Udah habis aja sisa segini. Hah, uang segini mana cukup buat makan layak? 100, 200, 300, 900, 1.500.000. Hah, 1,5 cuma buat 3 minggu. Berarti listrik, air, kos-kosan udah kepotong. Tinggal sisa buat makan sehari-hari. Kalau beli lauk kayak biasanya, pasti nggak bakalan cukup buat kedepannya. Aduh, aku harus gimana ya sekarang?
Ya, kayaknya cuma kamu yang bisa nyelamatin aku sekarang. Daripada aku nggak makan sama sekali, lebih baik aku makan. Mulai malam ini dan seterusnya, kamu akan jadi sahabat setia aku sampai gajian berikutnya. Jangan bosen-bosen ya kamu sama aku. Mie lagi. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting siang ini aku nggak kelaparan. Ran, kamu bakal mie instan lagi? Serius deh, emangnya kamu nggak bosan apa makan mie terus? Ini udah 3 minggu loh Ran, kamu bakal mie instan terus? Ya mau gimana lagi Lin, namanya juga kondisi. Kalau kondisinya udah kejepit kayak gini, udah nggak mikir lagi, yang penting makan. Asal bisa tidur nyenyak, perut nggak keroncongan. Lagian, gak jadi masalah kan? Gak masalah gimana toh Ran? Makan mie terus itu nggak ada sehat-sehatnya. Kalau kamu tiap hari makan mie, nanti kamu bisa sakit loh. Mending kamu ikut aku aja deh makan di kantin, masih ada sayurnya. Duluan aja deh Lin, nanti kalau ada uang dan ada waktu, aku pasti makan di kantin kok. Tapi buat sekarang ya gimana lagi? Nikmatin aja yang ada hari ini. Duh, entah kenapa aku khawatir banget sama Rani. Mukanya itu loh udah kelihatan pucat banget. Tapi dia susah banget kalau disuruh berhenti makan mie. Kasihan tubuhnya, pasti udah mulai gak kuat lagi karena kekurangan nutrisi. Pulang nanti, aku bakalan samperin aja deh, takut dia kenapa-napa. Tuh kan, bener kata Pira satu tadi siang. Tubuh Rani itu pasti udah gak kuat lagi. Aku harus segera ke sana sebelum dia nanti kenapa-napa. Rani, kamu gak apa-apa? Muka kamu pucat banget, Ran. Lina, kamu kok bisa ada di sini sih? Kamu ngikutin aku ya dari tadi. Maaf ya Lin, kalau aku udah buat kamu cemas. Tapi aku nggak apa-apa kok. Aku cuma masuk angin aja deh kayaknya. Enggak, ini bukan karena masuk angin. Masuk angin itu nggak begini gejalanya. Ini pasti karena efek keseringan makan mie instan. Bukan Lin, bukan karena itu. Aku cuma masuk angin aja kok, bukan karena mie. Udah ya, jangan nyalahin mie instan terus. Ya itu yang selama ini selalu nemenin aku. Aku nggak apa-apa kok Lin, tenang aja. Rani, astagfirullah, bener kan apa kataku tadi barusan? Tolong, ada orang pingsan. Rani, hasil pemeriksaan kesehatan kamu sudah keluar. Gimana dok? Saya nggak apa-apa kan dok? Saya pingsan pasti cuma karena pusing biasa kan, masuk angin, atau karena kecapean kerja. Pengennya saya itu bilang begitu sama mbaknya, tapi kenyataannya organ hati dan juga ginjal mbak itu mengalami kerusakan yang cukup parah mbak. Kerusakan parah? Kok bisa dok? Saya kan nggak pernah makan yang aneh-aneh. Saya juga nggak minum minuman yang keras kok. Saya cuma sering makan mie instan aja. Saya nggak pernah minum alkohol dan nggak pernah macam-macam. Justru itu Rani, kamu itu terlalu lama mengandalkan makanan instan, rendah nutrisi, tinggi natrium. Tubuh kamu itu kehilangan gizi penting selama berbulan-bulan. Bahkan mungkin bertahun-tahun. Organ kamu itu sekarang dalam kondisi yang kritis. Kritis? Tapi masih bisa disembuhin kan dok? Ada obatnya kan? Operasi, cuci darah, apa aja deh dok, asal saya bisa sembuh. Kami akan tetap berusaha, tapi kalau tidak ada keajaiban, saya perkirakan umur kamu itu tinggal sekitar 3 hari lagi. Hah?
3 hari. 3 hari dokter bilang. Nggak mungkin. Dokter pasti salah. Dokter pasti keliru. Nggak mungkin hidup saya sisa 3 hari lagi. Semua mimpi saya, semua rencana saya, semuanya sisa 3 hari lagi. Maafkan saya ya Mbak, saya itu paham ini adalah berat buat Mbaknya, tapi kami itu akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Mbak itu masih ada waktu untuk ketemu dengan orang-orang yang Mbak sayangi. Kalau ada yang mau Mbak itu hubungi, nanti saya bisa bantu ambilkan ponsel atau lewat tulisan pesan. Maafkan kami ya Mbak, kami itu nggak bisa berbuat banyak. Beberapa hari kemudian setelah Rani meninggal dunia, Bapak Kos dan juga bosnya langsung mendapat teror dari arwah Rani yang masih gentayangan. Sebelum dia benar-benar menghilang kembali ke alamnya. Dan sejak saat itu semuanya pun kembali seperti sedia kala. Tak ada lagi gangguan, tak ada lagi teror menakutkan, semuanya kembali bahagia dan bersuka cita.